yang agama kalian ngomong, ya dia juga nggak mau ngeliat gue sedih kan, lama-lama kan. Ya pasti lah. Oke, besok aku punya cewek sayang. Jujur nggak apa-apa loh. Jujur kalau dari POV ku itu amat sangat tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuman nggak usah digede. Dari POV ku amat sangat tidak apa-apa. Ente 1 juta apaan tuh tadi? 1 juta guys. Bunten maaf. Gue tahu ini gimana? Karena kan kita ngomong mau ngomong secara agama ya. Kalau ngomong secara agama, Mas Bang mau tanya, saya kerja di luar negeri lagi bingung mau pulang tapi nama kontrak pengen pulang gitu. Ada kerjaan apa kontrak tapi di sini pengen. Oke, ntar gue bahas. Lanjut. ya. Kalau dari POV ku amat sangat tidak apa-apa. Yang pertama sebenarnya basicnya adalah kalian gimana ngomongnya ya? Ya udah gue ini deh, gue bantuin deh. Gue bantuin deh. Lu tahu bukan lu tahu, kita semua tahu di sini. Lu orang semua tahu di sini. Gue tuh nggak bisa sendiri. Oke. Tahu. Ya, tahu. Itu rasa sakit yang paling kau hindari, kesepian. Kau paling nggak bisa kesepian. Sama-sama. Terus? What the? Ya udah, apa sih? Enggak gitu. Gini, aku mau ngomong sesuatu. Jesus Christ. Kenapa aku sangat amat tidak masalah kalau kau punya cewek sekarang gitu. Let's say besok deh kau punya cewek, nggak ada masalah, dan menurutku itu bukan. Oke, pasti akan ada perdebatan di sosial media, bla bla bla. Kok Arab udah ini. Kalau kita ngomong secara agama, Bentar. With eyes like secrets no one hides, she takes the floor and owns the light, while I just sit there. He watched her twirl, forgot Tapi member Masih. masih mancing bentar. Selalu dari season 1 anjing. Nggak pernah berubah lo orang gitu. Nah ini cuma member. gue setuju Bay. Thank you. Sorry ya, itu khusus member only karena takutnya Zetsu ngeklip dan bahaya kalau disebar, karena itu kasarnya no clip lah, itu tidak bisa diklip, tapi khusus member aja. Balik tadi ke masa-masa yang tadi lo bilang tuh lo cuman pengen ditemenin atau, tapi itu tuh nemenin bukan kata-kata sederhana loh guys. Nemenin presence. Kesepian juga bukan kata-kata sederhana. Gue mau review sih sepakat ya. Nemenin ya, presence ya. Lu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah nanya apa-apa, nggak usah ngasih inputan apa-apa, cuman ada aja. Wah, itu sangat-sangat berarti. Because I've been there. Gue nyari temen, bukan buat nanya pendapat, bukan buat cerita, cuman ada doang gitu ya. Ngebantunya banyak banget. Straight. Cara dengar member ada di setting audio only. Member only ya? Audio member only. Soalnya kalau nggak di setting ya yang didengerin normal aja kayak non member. Kita dosa nggak sih kayak gini? Ngomongin orang ini kita dosa nggak sih? Bercanda ya guys. Bangsat banget anjing. Baru ada berita lagi. Apa? Boleh bahas apa enggak ya? Cuman gue bahasnya dari sisi POV ya. Gue nggak bahas masalahnya. Dan gue nggak sebut namanya. Nightlife kemarin sempet geger. Gue nggak tahu itu di Jakarta apa di luar kota, gue lupa. Ada salah satu MC suicide. Gara-gara ribut sama pacarnya. Dia hanging. Ribut, pacaran ribut, suicide. Pesannya adalah pesan moral gue sampaikan, kalian cowok-cowok nggak apa-apa loh cerita gitu atau curhat ke temen atau bilang kalau kalian lagi sedih, lagi lagi ada masalah gitu, jangan sendirian gitu, karena gue nggak yakin mental semua orang sama gitu.
Ya buat temen-temen gue yang laki-laki, kita berhak buat sedih juga kok. Kita berhak buat jadi orang yang lemah juga gitu. Jadi kalau Berhak ada untuk masalah, nangis. berhak untuk nangis juga. Boleh apa kok. Cerita-cerita aja ke teman-teman yang kalian percaya, yang kalian sayang, yang kalian deket. Jangan semuanya ditelan sendiri. Kalau emang nggak bisa cerita aja. Kita bukan lagi di ajang sosok kuat kok di hidup. Kalau kalau dari aku ya soal kesedihan dan lain-lain, emosi itu harus diekspresikan. Entah itu bahagia, entah itu marah, ataupun sedih. Tapi yang harus kita kontrol adalah jeda waktunya. Berapa lama itu terjadi? Misalnya kita marah harus dimunculin. Tapi berapa lama kita marahnya? Dan itu nangis. Nangis menurutku even kita cowok ya harus nangis. Nggak apa-apa nangis, nggak ada masalah. Dan menurutku wajib untuk nangis. Tapi yang kita kontrol sebagai pria adalah berapa lama waktunya kita menangis. Jangan terus-terusan terlarut dalam kesedihan. Dan solutif, maksudnya cari solusi, jangan sedih doang, jangan berlarut-larut doang, tapi nggak cari solusi, nggak cari Betul. penyelesaian. After melampiaskan emosi, kita mikirkan bagaimana cara lepas dari masalahnya atau nyari solusinya. Itu yang penting. 1 juta tadi, P, mau jawab gak tuh P? Boleh. Boleh tadi diulang lagi, Pak Budi. Pak Budi, Yang nanya ke Mas P lagi di luar negeri apa gitu? Atau ada another 1 juta yang kelewat, maaf ya. Pak Budi, Tuh Mas P mau tanya, saya kerja di luar negeri, lagi bingung mau pulang apa nambah kontrak. Pengen pulang biar bisa lihat anak istri tapi belum ada kerjaan. Apa nambah kontrak tapi nggak bisa lihat perkembangan anak. Aduh, ini cuma lu nih yang bisa jawab nih P. Karena lu sebenarnya suka- posisinya hampir sama kayak aku ya. Iya. Apa sih? Oh, luar negeri. Dia lagi luar Dia mau negeri. pulang penambah kontrak. Tapi kalau dia pulang, dia masih belum tahu harus kerja apa. Iya. Dia punya anak istri. Mau kau dulu? Silahkan. Kau punya? Dia di luar negeri. Ah. Dia bingung pengen pulang apa. Gini, Kenapa dia pengen pulang? udah pasti dia kerja di luar negeri, nggak bawa anak istri posisinya. Dan kerja di luar negeri ini ada kontrak-kontraknya. Let's say kontrak setahun, dia bingung mau diperpanjang atau enggak nih. Tapi kalau dia nggak perpanjang, dia balik ke Indonesia, dia nggak tahu harus kerja apa di Indonesia. Ya stay anjing. Hah? Ya stay anjing. Nah, itu jawaban. Jadi kalau dari kau tetap kerja di sana walaupun jauh dari anak istri. Weh, bahasanya adalah mungkin bahasanya kan gini, mau lu deket atau enggak, mau jauh atau deket ya, poinnya kan lu membahagiakan anak istri. Kalau deket malah meresikokan, kayaknya enggak deh kalau gue ya. Kayak enggak. Kalau lu P? Duluan. Kalau aku sebenarnya hampir sama. Hidup itu tentang prioritas. Aku selalu punya prinsip pria itu baru bisa disebut pria atau harga diri seorang pria itu ada di tanggung jawab. Kalau misalnya pria nggak tanggung jawab, menurutku panggil aja banci. Menurutku banci bukan masalah disorientasi seksual atau konteks dan lain-lain, tapi kalau seorang pria cuma bisa kasarnya mau kondo lah, menurutku dia udah banci bagi di kacamataku ya. Nah, di posisi tadi yang donate 1 juta ini, dia lagi di luar negeri. Prioritasnya sekarang, kenapa dia kerja di luar negeri? Udah pasti nyari uang untuk anak istrinya. Selama dia bisa bagi peran antara ayah dan ibu dengan baik dan benar, dalam artian jangan sampai anak kehilangan sosok ayah, itu aja sih. Dia bisa komunikasi terus menerus, dia bisa ngikuti perkembangan anaknya, bukan sekedar mencari uang, tapi masih bisa menjadi sosok seorang ayah walaupun dari jauh. Menurutku it's okay. Anaknya pasti akan ngerti dan Ya dibanding lu pulang ntar kagak ada gawean ya. betul. Karena jadi kagak bisa makan lah, apa lah ya, nggak bisa jalan.